Pernah juga terjadi insiden kecelakaan pemirsa di salah satu wahananya. Tapi saya juga kurang tahu ya wahananya yang mana, karena belum kelihatan bekas-bekas wahananya. Ini kayak ada semacam bangunan loket lagi pemirsa. Mungkin ini salah satu loket dari wahananya ya. Saya bisa bilang ini pasti dulunya ramai pengunjung pemirsa. Atapnya juga kelihatan masih bagus pemirsa. Sepertinya ini dulu semacam toilet pemirsa. Oke, sekarang saya akan lanjut explore ke bagian lainnya. Dari tadi saya belum melihat ada bekas wahana pemirsa. Saya juga heran. Di sini dulu konon katanya pernah juga terjadi insiden kecelakaan pemirsa di salah satu wahananya. Tapi saya juga kurang tahu ya wahananya yang mana, karena belum kelihatan bekas-bekas wahananya. Ini kayak ada semacam bangunan loket lagi pemirsa. Mungkin ini salah satu loket dari wahananya ya. Suara jangkriknya makin kesini makin terdengar sangat kencang pemirsa. Barusan saya seperti melihat ada cahaya kedip-kedip. Tadi saya cek bagian situ nggak ada kaca juga sih. Saya kurang yakin pemirsa. Baik pemirsa, konon katanya sepertinya saya sudahi dulu eksplorasi kali ini di taman wisata yang berada di kota Jawa Tengah ini. Jangan lupa tonton terus konon katanya hanya di Global TV. Setelah beberapa waktu menjalani eksplorasi di taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah tersebut, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa tempat yang dulunya ramai dipenuhi dengan keceriaan anak-anak kecil bersama keluarga, kini memang terbilang seram. Ya, hal itu didasari atas eksplorasi tim konon katanya saat malam hari, di mana kesunyian dan juga gelapnya lokasi membuat keberadaan taman rekreasi ini sangatlah menakutkan. Bagaimana tidak, dari awal sebelum memasuki area tempat tersebut, tim konon katanya sudah merasakan hal-hal yang berbeda. Tidak cukup sampai di situ saja pemirsa, area di dalam tempat rekreasi yang dipenuhi dengan pohon-pohon serta rumput-rumput yang meninggi menambah aura yang berbeda dan menyelimuti bekas tempat bermain keluarga ini. Dengan luas tempat rekreasi yang terbengkalai ini memang sangat menyeramkan. Melihat minimnya pencahayaan serta banyaknya patung-patung dengan bentuk binatang hingga berbentuk kurcaci yang tertutup rerumputan, di mana seolah menjadi tempat keberadaan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan ruangan-ruangan yang kini hanya menyisakan dinding bergrafiti dan atapnya yang bolong semakin menambah kesan tidak terawat juga keseraman yang ditimbulkan taman bermain terbesar di Jawa Tengah tersebut. Di beberapa titik lokasi tempat tersebut, tim konon katanya memang sempat mendengar suara-suara yang tidak diketahui sumbernya, serta sesuatu yang berkedip-kedip, namun tidak tahu itu hanya ilusi atau hal yang lain. Meski begitu, tim konon katanya tidak sempat mendatangi sebuah makam yang konon berada di dalam area tersebut, lantaran kondisi waktu yang semakin larut hingga membuat suasana mencekam, yang akhirnya tim konon katanya harus mengakhiri penelusurannya kali ini.
sejarah dan mitos taman bermain terbesar di Jawa Tengah. Lantas, seperti apa sejarah lengkapnya dari taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah ini? Ya, dulu tempat bermain keluarga ini hampir setiap hari ramai dikunjungi wisatawan. Konon katanya juga banyak event-event besar juga digelar di sini. Taman bermain ini diresmikan oleh salah satu Presiden Republik Indonesia. Awal mula dibuka tempat ini, konon katanya menyedot banyak animo masyarakat Semarang dan di luar Semarang. Ditambah lokasinya yang strategis di jantung kota, dan kala itu tempat rekreasi ini menjadi tempat yang tepat untuk membuat akhir pekan semua orang gembira. Dengan nuansa yang rindang oleh pepohonan dan parkir yang luas, memang dulunya menjadi salah satu persembahan terbaik di taman bermain keluarga yang berada di Jawa Tengah ini. Konon katanya, jalan yang terdapat di taman bermain ini cukup rekreatif dan nyaman, dengan tambahan fasilitas arena permainan menjadikan tempat rekreasi di Jawa Tengah kala itu menjadi semakin diminati oleh pengunjung, terutama warga Jawa Tengah. Taman bermain ini sendiri merupakan tempat hiburan andalan Jawa Tengah untuk berwisata di hari libur. Konon, pada saat taman ini masih buka, tempat rekreasi ini memiliki jam operasional dari jam 9 hingga 22.00 WIB. Bahkan jika akhir pekan, bisa buka hingga jam 23.00 WIB. Apalagi dengan biaya tiket masuk yang cukup terjangkau, liburan yang menyenangkan bisa diwujudkan dengan mudah. Namun semua keceriaan dan kenyamanan tersebut seolah sirna pada saat sebuah insiden yang terjadi di salah satu wahana yang terdapat di taman hiburan terbesar di Jawa Tengah tersebut. Ya, pada tahun 2006 silam, konon pernah terjadi insiden di arena bermain taman ini. Konon katanya salah satu wahana bernama Planet Tower jatuh dari ketinggian lebih dari 6 meter hingga 16 orang yang sedang menaiki mainan tersebut terluka. Para korban konon langsung dilarikan ke rumah sakit di daerah Semarang untuk diberikan pertolongan pertama. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat wahana yang berputar tiba-tiba bergetar keras. Tak lama kemudian, sesuatu terlepas dan keempat bagian dari wahana tersebut terhempas. Pengelola tempat rekreasi saat itu pun menjelaskan bahwa musibah itu terjadi lantaran ada tali yang longgar dan kabel besi yang memuai akibat terik matahari. Taman bermain terbesar di Jawa Tengah ini sendiri konon memiliki 16 wahana bermain dengan sensasi yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, ada juga wahana pemacu adrenalin untuk orang dewasa seperti rumah hantu.